Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG tahap 3, perkenalkan saya Wino Faradila Dewanti, mahasiswa guru tertentu tahap 3 tahun 2025. Saya dari LPTK Universitas Islam Malang dengan nomor induk mahasiswa 2250407110535. Hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi simulasi dan produksi teks negosiasi di kelas 10 SMK Pemkab Ponorogo. Video ini merupakan rangkaian kegiatan PPG untuk memenuhi persyaratan uji kinerja. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi, Bu. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ketua kelas bisa dipimpin dulu berdoa. Persiapan berdoa, Ketua mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul A'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar hari ini? Wah. Baik, biar sebelumnya, biar nyaman belajarnya, dilihat kanan kirinya ada sampah apa tidak? Sudah bersih? Di loker ada? Oke, tidak. Good. Nah, sekarang kita absen dulu ya.
10 TSMA. Abdurrozak Adha. Dir. Aden. Dir. Aditya Ardavid. Izin, Bu. Izin? Ya. Oke. Agung? Aku nggak ada ya? Izin? Aku kemana? Izin. Ahmad Ariski? Ada. Akbar Yoga? Dir. Aldi? Oke. Alvin Maulana? Alvin Pria? Alif? Almas? Oke. Alven? Alfiano Devlin? Alvin Asfahani? Alvin Atala? Sakit? Sudah dijenguk belum? Sakit apa? Panas. Besok dijenguk ya kalau belum masuk. Anang Adi? Ananta? Ardila? Aviana Diba? Oke, berarti yang tidak masuk 3 ya. Nah, oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita teks negosiasi, kita ice breaking dulu biar lebih semangat. Anak-anak bisa berdiri semuanya. Kita ice breaking dulu. Hari ini kita ice breakingnya namanya konsentrasi. Oke, dengarkan saya, namanya konsentrasi. Setiap kelipatan 3 itu kalian harus bilang konsentrasi. Menghitung. Contoh. Yang keras. Harus semangat. Ulangi. 1, 2, 4. 5. Oke, paham? Paham. Bisa dicoba ya? Oke, konsentrasi biar kita lebih fokus belajar kita pada pagi ini. 1, 2, konsentrasi. 4. Konsentrasi. Kuncinya konsentrasi. 1, 2, 4, 5. Konsentrasi. 6, 7. 8. Oke, sudah cukup? Dah. Masih konsen apa belum? Tidak. Oke, ulangi lagi sampai kita konsen. 1, 2, konsentrasi. 5, konsentrasi. 7, 8, konsentrasi. Oke, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, oke anak-anak, sebelum kita duduk, bisa duduk. Sebelum kita masuk ke teks negosiasi, kalian masih ingat nggak materi sebelumnya itu tentang apa? Tentang apa? Struktur dan kebahasaan teks negosiasi. Ada yang masih ingat strukturnya apa? Angkat tangan. Oke, good. Strukturnya apa? Orientasi, pengajuan, penawaran, kesepakatan, Ya. dan penutup. Oke, tepuk tangan untuk Ade. Terus ada struktur juga ada kebahasaan. Kebahasaannya ada yang masih ingat? Oke, Mas Aldi. Kebahasaan teks negosiasi apa? Pronomen. Pasangan tutur. Oke, tepuk tangan untuk Mas Aldi. Nah, jadi kemarin kita sudah belajar struktur dan kebahasaan. Hari ini kita mensimulasikan teks negosiasi dan produksi teks negosiasi. Jadi hari ini kita akan membuat dan mensimulasikan. Oke? Nah, sebelumnya nanti kalian bisa belajar teks negosiasi ini itu di pelajaran PPKN. Contoh kalau di PPKN itu ada musyawarah, ada di lingkungan desa. Biasanya kalian kalau bernegosiasi itu di mana aja sih? Di mana? Bisa melakukan negosiasi di mana? Pasar. Di mana lagi? Toko, Facebook. Kalau Facebook jualan apa, Mas? Atau ngapain? Negosiasi apa kamu di Facebook? Oh, spare part motor. Oke, bisa. Nah, jadi kalian nanti bisa mempraktekkan teks negosiasi ini, negosiasi yang akan kalian pelajari itu di pelajaran PPKN juga. Nah, selanjutnya ini pendahuluannya, tujuan pembelajaran.
Yang pertama, melakukan simulasi negosiasi dengan skenario yang telah ditentukan, menunjukkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi yang efektif. Jadi kalian nanti akan berkolaborasi. Ada yang tawar, ada yang menawar, ada yang mengajukan, ada yang menawar. Yang kedua, mampu mengelola emosi. Kuncinya di teks negosiasi adalah kalian tidak boleh emosi. Emosinya harus stabil. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara etis. Jadi keputusannya apa? Tidak boleh saling merugikan ya. Harus sama-sama untung. Terus yang keempat, menyusun teks negosiasi berdasarkan hasil simulasi. Dan yang terakhir adalah merefleksikan proses dan hasil negosiasi. Selanjutnya, ini ada pendahuluan. Teks negosiasi apa? Ada yang bisa membaca? Angkat tangan dulu, biasakan angkat tangan. Ya, oke, Mas Ananta yang keras bacanya. Teks negosiasi adalah teks yang membuat proses tawar-menawar antara dua pihak untuk mencapai kesepakatan. Negosiasi terjadi karena adanya perbedaan kepentingan. Tujuan utama mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Oke, di situ garis besarnya adalah perbedaan kepentingan. Contoh, kalau kalian di rumah menegosiasikan apa? Dengan ibumu, dengan mamahmu, negosiasi apa? Sangu, uang saku. Nah, mamahmu ngasih uang berapa biasanya? 10.000. Nah, karena kalian akan mengikuti les di sore hari, maka sangunya tambah menjadi berapa? 20.000. Oke, nah itu perbedaan kepentingan karena kepentinganmu dan kepentingan mamamu berbeda, jadi kalian harus melakukan negosiasi. Untuk selanjutnya ada langkah-langkah nanti yang harus kalian lakukan dalam penulisan negosiasi. Yang pertama, pilihlah tema. Kalian mau tema apa sih buat nanti akan kalian simulasikan? Pengennya, Bu, saya pengen tema yang jual beli di pasar. Saya pengen tema di rumah, di sekolah. Kalau di sekolah apa? Dengan Bapak Ibu guru misalnya, kalau di sekolah apa? Apa? Di sekolah, dengan Bapak Ibu guru biasanya kalian dikasih tugas. Tugasnya harus selesai besok ya. Kalian tawarnya gimana? Minggu depan, malah minggu depan katanya Mas Anal. Nah selanjutnya, menentukan pihak-pihak yang terlibat. Di teks negosiasi itu pihaknya yang terlibat siapa setelah menentukan tema? Misal, guru dengan murid, atau penjual cabai dengan ibu-ibu, itu pihak-pihaknya. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Seperti yang Bu Dila jelaskan tadi, ada perbedaan kepentingan. Kepentingannya apa? Itu dipilih sekalian. Terus kesepakatan yang dicapai apa? Misal, harga cabai 30.000, ditawar 15.000. Kesepakatannya nanti gimana? 20.000. Itu, cara mencapai kesepakatannya itu bagaimana? Terus kerangka teks berdasarkan struktur negosiasi. Dari struktur tadi, Mas Aden, strukturnya apa aja? Orientasi, pengajuan, penawaran, oke, kesepakatan dan penutup. Itu dijelaskan dalam strukturnya. Strukturnya harus runtut, jelas. Terus yang keenam adalah mengembangkan kerangka teks menjadi yang utuh. Setelah strukturnya sudah tahu, kalian masukkan kerangka teksnya biar jadi teks negosiasi yang utuh. Lalu kalian harus merevisi hasil tulisan. Setelah sudah jadi, apa ya yang kurang dari teks negosiasi saya? Lanjut? Atau ada yang ditanyakan? Lanjut. Nah ini temanya tadi. Kalian bisa menentukan tawar-menawar. Terus ini ada tempat rekreasi, misalkan kalian bisa menawar harga tiketnya untuk acara LDK. Terus selanjutnya ini yang pihak terlibat tadi, ada penjual, pembeli, peserta didik, guru. Terus ini perbedaan kepentingannya. Misal kalau tawar-menawar, perbedaan kepentingannya apa? Kalau penjual kepentingannya apa? Kalau misalkan penjual di pasar, kepentingannya apa? Mendapatkan untung. Kalau pembeli adalah mendapatkan barang. Nah ini perbedaan kepentingannya paham? Oke, lanjut. Nah ini pihak yang terlibat. Pihak yang terlibatnya siapa? Ini adalah contohnya. Nanti kalian susun seperti ini. Pihaknya siapa? Kalian mau pilih tema apa? Contohnya ini ada 1 sampai 3. Sampai di sini?
Masih dibaca? Lanjut. Terus ini strukturnya tadi, ide pokoknya apa? Jadi sebelum kita mensimulasikan, sebelum kita membuat, ide pokoknya apa aja? Misal ada pembeli menyapa penjual. Mungkin nggak kalau kalian tawar-menawar, kalian nggak melakukan saling sapa dulu? Jadi usahakan harus ada sopan santunnya ya. Harus ada etikanya ketika kalian melakukan negosiasi. Saling menyapa dulu, selamat pagi. Atau gimana, assalamualaikum, saling menyapa dulu. Terus ada pengajuan, pembeli menyampaikan minat. Terus ada penawaran, pembeli menawar harga. Terus persetujuan, penjual dan pembeli menyatakan persetujuan. Hasil akhirnya harus setuju. Jadi dua-duanya sama-sama tidak dirugikan. Terus yang penutup adalah ucapan terima kasih karena sudah mencapai sebuah kesepakatan. Nah, selanjutnya mempresentasikan teks negosiasi. Setelah nanti kalian membuat, kalian nanti harus mempresentasikan masing-masing kelompok. Yang pertama, bisa dibaca, Mas? Mendeskripsikan skenario peristiwa. Lanjut. Mempelajari karakter peran. Lalu? Menentukan pemeran. Menata panggung atau latar dan peralatan pendukung. Selanjutnya? Berlatih. Melakukan pemeranan. Diskusi dan evaluasi. Oke, jadi ini nanti adalah langkah-langkah kalian mempresentasikan. Nanti kalian setelah membuat, kalian maju, kalian presentasikan, lalu ada umpan balik dari teman-teman kalian. Kurang apa sih? Misal kurang pede, Bu. Gitu. Ini bisa masuk di sini. Kita nanti ada evaluasinya setelah presentasi. Nah, selanjutnya ini Bu Dila punya video contoh. Contohnya negosiasi. Nanti kalian buat seperti ini. Ini temanya ini ada di sebuah kantor. Jadi mereka posisinya penataan panggungnya nanti duduk. Bisa dilihat dulu.
Sudah deh, kalau itu saya usahakan dalam 2 minggu untuk paragraf di ilmuwan saya sudah bisa diselesaikan ya. Oke, jadi deal ya kita dulu. Oke, jadi kita buat surat kesepakatan bersama. Jadi saya buatkan sebentar ya Bu. Oke. Jadi ini Bu, surat kesepakatan bersama yang tadi saya sudah buat. Di mana di sini tercantum bahwa jangka waktu paling lama itu 2 minggu untuk Ibu melakukan pembongkaran terhadap anak tersebut, dan di mana biayanya sepenuhnya ditanggung oleh Ibu untuk pembongkarannya. Bagaimana? Oke. Saya setuju ya. Oke, kalau setuju, Ibu boleh tanda tangan di sini. Oke. Terima kasih Ibu telah datang bersama saya dan maaf buat Mbak. Terima kasih Ibu. Nah, oke anak-anak, dari video ini apa yang bisa kalian pelajari? Apa? Kalian bisa pelajari tentang apa? Kalian bisa pelajari tentang apa dua perempuan tadi? Oke, cara berbicara yang sopan, baik. Coba kalian lihat karakteristik negosiator yang baik. Yang pertama, komunikatif. Kedua, ibu-ibu tadi komunikatif gak? Bicaranya baik gak? Jelas gak? Oke. Terus pendengar aktif. Pendengar aktif itu gini, ketika yang satu mengungkapkan pendapatnya, yang satu mendengarkan apa mengabaikan? Jadi dia tadi dari video tadi masuk ke pendengar aktif nggak? Ya masuk. Yang ketiga, ketenangan emosional. Ketenangan emosional itu ada konflik nggak? Ada saling marah nggak? Misal ada nada tinggi nggak di mereka? Tidak. Jadi harus dijaga emosinya. Empati. Empatinya gimana? Ada enggak? Baik enggak? Baik. Terus berorientasi pada solusi. Yang satu maunya 3 minggu, yang satu maunya 1 minggu. Solusinya gimana? Jalan tengah. Jalan tengahnya gimana tadi? 2 minggu. Terus persuasif, mengajak, ajakan, mempengaruhi. Dia mempengaruhi enggak? Nanti kalau saya 3 minggu, proyek saya akan terkendala. Dia seperti itu enggak? Akhirnya jadi dia mencari solusi jalan tengah. Jalan tengahnya 2 minggu. Dia masuk ke persuasif dan bukan memaksa. Ada paksaan enggak di mereka? Ya. Tapi mereka ada alasan. Alasannya harus kuat, harus logis. Biar nantinya terjadi sebuah kesepakatan. Tegas tapi fleksibel. Ada nggak yang sambil misalkan gelece-gelece tangannya di belakang sambil bercanda? Itu ada nggak? Ya. Jadi dia harus tegas. Langsung kalau misalkan kalian berbicara dengan lawan bicara kalian harus menatap apanya? Mata. Harus ditatap matanya, dihargai lawan bicara kalian. Itu tadi contoh negosiasi yang baik. Sampai sini ada yang ditanyakan enggak? Lanjut. Kita akan memproduksi teks negosiasi. Oke? Ini sudah membentuk kelompok ya. Ketua kelompoknya bisa maju ke depan. Budila punya kartu misi. Budila punya kartu misi. Di sini nanti harus kalian pecahkan. Di sini harus kalian pecahkan masalahnya. Misi kalian apa dalam negosiasi ini? Di sini ada pemecahan, ada masalah yang harus kalian pecahkan. Harus kalian uraikan. Sekarang ketua kelas bisa maju, bisa merapat ke Budila. Silahkan bisa dipilih. Ini kelompok, ayo mana yang lain? Yang dua mana? Cukup? Oke. Masing-masing kelompok sudah memilih Budila juga ke bagian 1 ini. Nah,
Sebelum Kak, jangan dibuka dulu, jangan dibuka dulu. Sabar, sabar Raka. Nah, kalian nanti mengerjakannya di LKPD ini. Ditulis ya nama kelompoknya, nama kelompok dan nomor absen. Oke? Paham? Silakan diikuti sesuai dengan petunjuk di LKPD ini. Sekarang bisa dibuka kartu misinya. Kalian harus memecahkan apa? Tentang apa kalian berdiskusi? Silakan bisa berdiskusi masing-masing kelompok kira-kira harus ngapain ya? Tokohnya siapa ya? Silakan dipecahkan. Kelompok 1 temanya tentang apa? Oke, tentang izin kegiatan pramuka. Jadi tokohnya siapa kira-kira? Terus kelompok 2. Negosiasi harga beli jaket di toko online lokal. Oke. Jual beli di toko online, negosiasinya. Terus kalau kelompok 3 ya ini? Kelompok 3 dapat topik apa? Oke, sesuai, pas. Kamu bagiannya apa, kamu bagiannya apa, kamu bagiannya apa, kamu bagiannya apa. Ya, bisa dibagi. Terus selanjutnya, kelompok 4. Oke, ada konflik. Konflik itu apa, Mas? Konflik apa? Oke, konflik masalah. Jadi pilih masalah apa yang ada, ketua OSIS lama, ketua OSIS baru, dan silahkan dikerjakan. Bisa langsung dikerjakan. Bisa langsung dikerjakan. Ya, ditulis ini. Namanya ditulis di sini. Namanya ditulis, nama kelompoknya. Nama kelompoknya seperti apa ditulis. Bisa dikeluarkan. Bisa dikeluarkan. Silakan. Jangan lupa ya nama kelompoknya. Ya, sesuai dengan langkah. Sini namanya di sini. Ya, nama kalian. Sambil diskusi ya, yang lain. Semua harus aktif. Jangan lupa nomor absennya juga. Butuh waktu berapa menit, anak-anak? 15? Oke, 15 menit ya. Mengerjakannya di LKPD aja. Ditulisnya di LKPD. Tokohnya siapa? Kalian mau membuat tokohnya siapa? Tokohnya Raka sama yang beli Raka. Oke, Raka mau beli jaket. Nanti yang jadi Raka siapa? Siapa? Aden. Oke. Jangan lupa namanya. Mana? Nomor absen.
Sambil ditentukan ya. Kira-kira nanti yang mau maju siapa? Sambil ditentukan. Gimana? Orientasi mana? Orientasi apa, teman-teman? Pendahuluannya, perkenalannya. Kayak tadi ada yang saling sapa. Iya. Ingat ya, sesuai dengan struktur. Jangan sampai kelewat strukturnya. Gimana? Sudah sambil ditentukan ya, yang presentasi siapa, yang mau mensimulasikan siapa, sambil ditentukan. Kelompok 2 sudah? Belum? Ada kesulitan? Jadi kalian harus membuat judul ya, dikasih judul. Judulnya apa? Di LKPD yang bagian C ada judulnya. Judulnya sesuai dengan kartu misi kalian. Itu tema, bisa kalian ganti judulnya. Di kartu misi itu adalah tema. Jadi judulnya sesuai dengan tema yang kalian dapatkan di kartu misi. Ya, ditentukan judulnya apa, kelompok sini judulnya apa.
Idenya tentang apa? Gimana? Yang mana? Oh iya, di belakangnya aja nggak apa-apa. Di belakangnya nggak apa-apa. Ya, kalau nggak cukup boleh di baliknya. Boleh di baliknya. Berapa tokohnya? Kelompok 4? 2? 3? 2 apa 3? Cuma ketua OSIS lama dan ketua OSIS baru. Kalau nggak cukup bisa baliknya. Ya. Apa iya? Namanya ya. Sini aja, di sini enggak apa-apa. Lengkap. Nama lengkap. Apa? Iya. Ini Nisa. Jawab aja. Dijawab. Dijawab pribadi. Yang di LKPD bagian D itu yang jawab masing-masing individu ya. LKPD bagian D. Coba dibuka yang lembar kedua. Itu jawabnya masing-masing individu biar Budila tahu. Kalian susahnya di apa sih? Kalian maunya gimana? Ini ada 5 pertanyaan. Di yang bagian D ada 5 pertanyaan, ini jawablah sesuai dengan kalian pribadi masing-masing ya. Susahnya apa, tantangannya apa, yang kalian dapat apa, itu nanti silakan dijawab masing-masing. Gimana Almas? Oke? Sambil yang lain yang bagian D. Yang bagian D silahkan. Ini. Yang lain sambil bagian D. Gimana? Yang mana? Yang satu, coba dilihat apa yang paling kamu pelajari dari simulasi negosiasi ini. Yang paling kamu pelajari apa? Itu tuliskan. Jadi kamu belajar apa sih di negosiasi ini? Tuliskan di situ. Terus yang paling menjadi tantangan dalam kamu itu yang mana? Itu dituliskan. Sesuai dengan pribadi masing-masing ya. Ya, lanjut. Boleh dibaliknya. Jangan lupa sambil ditunjukkan pengajuannya yang mana.
Penawarannya yang mana? Kesepakatannya yang mana? Ditunjukkan. Kelompok 3 udah mau selesai ini, kelompok 3. Soalnya temanya cocok, pembagian tugas kelompok sesuai dengan mereka hari ini. Konfliknya apa? Konfliknya Rio tidak ingin presentasi. Cocok dengan kalian? Oh, ini jadi Rio. Rio tidak ingin presentasi. Berarti nanti Rio harus presentasi ya. Gimana? Iya. Iya. Iya, nggak apa-apa. Iya, lanjut. Kelompok 3 udah mau selesai. Jika sudah dibuat, langsung latihan secara pribadi dulu sebelum presentasi. Latihan dulu sebelum presentasi, biar presentasinya bagus. Sambil duduk, kasihan matanya. Nah. Sudah, kelompok 2? Sudah? Lanjut. Sudah, sini. Enggak, terus sini. Enggak, sini. Terus ini yang boleh. Ini yang boleh. Tulis sini. Tulis di sini. Iya. Semangat. Tokohnya 2 apa 3? 2. Yang presentasi siapa? Kamu sama Nanta. Ini apa? Nah, apa yang mau kalian perbaiki apa? Boleh tulis. Berapa menit lagi? Berapa? 30 selesai Mas pembelajarannya 30. Segera. Yang individu sudah? Yang individu sudah? Mana? Oke. Orientasi pembuka, perkenalan, awalan. Orientasinya udah ditunjukkan? Tinggal satu lagi, oke.
5 menit lagi ya. Pon, yang sudah kelompok berapa? 3 sudah. Kelompok 1? Hampir. Kelompok 2? Kelompok 2 gimana kelompok 2? Ayo. Yang sudah latihan. Suruh latihan. Mana yang tampil mana? Yang presentasi mana? 3 orang. Oke. Masih banyak? Sudah. Sampai mana? Ya, latihan dulu yang sudah, Ananta. Belum, Bu. Kelompok 3 latihan dulu. Sampai mana? Lagi yuk. Nanti sambil berekspresi ya. Ekspresinya gimana? Dah. Masih banyak. Kak keras. Aku juga setuju, aku bantu pastikan isi presentasi lengkap dan bisa dipandu caranya tanya jawab. Oke, berarti kita sepakat. Nanti sebelum terbuka ya. Siap, semangat. Oke. Sudah? Udah. Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah latihan kelompok 3? Kelompok 2? Tinggal kelompok 2 dan kelompok 4. Sampai mana? Ya, tinggal ini. Ya. Cepat, cepat. Segera, segera, segera. Rio menghafal peran. Ini jadi tokohnya siapa tokohnya? Kamu sama kamu. Kamu siapanya? Ibunya kamu? Anaknya Gus D. Sudah? Sampai mana? Ya, ya. Gimana? Kalau sudah sambil ditentukan ya, yang presentasi siapa?
Yang mau mensimulasikan siapa? Sambil ditentukan. Kelompok 2 sudah? Belum? Ada kesulitan? Jadi kalian harus membuat judul ya, dikasih judul. Judulnya apa? Di LKPD yang bagian C ada judulnya. Judulnya sesuai dengan kartu misi kalian. Itu tema, bisa kalian ganti judulnya. Di kartu misi itu adalah tema. Jadi judulnya sesuai dengan tema yang kalian dapatkan di kartu misi. Ditentukan judulnya apa, kelompok sini judulnya apa. Judulnya tentang apa. Gimana? Yang mana? Oh iya, di belakangnya aja nggak apa-apa. Di belakangnya nggak apa-apa. Ya, kalau nggak cukup boleh di baliknya. Boleh di baliknya. Berapa tokohnya? Kelompok 4? 2? 3? 2 apa 3? Cuma ketua OSIS lama dan ketua OSIS baru. Kalau nggak cukup bisa baliknya. Ya. Apa iya? Namanya ya. Sini aja, di sini nggak apa-apa. Lengkap. Nama lengkap. Apa? Iya, ini misal jawab aja. Dijawab. Dijawab pribadi. Yang di LKPD bagian D itu yang jawab masing-masing individu ya. LKPD bagian D. Coba dibuka yang lembar kedua. Itu jawabnya masing-masing individu biar Budila tahu. Kalian susahnya di apa sih? Kalian maunya gimana? Ini ada 5 pertanyaan. Di yang bagian D ada 5 pertanyaan. Ini jawablah sesuai dengan kalian pribadi masing-masing, ya. Susahnya apa, tantangannya apa, yang kalian dapat apa, itu nanti silahkan dijawab masing-masing.
Gimana Almas? Oke? Sambil yang lain yang bagian D. Yang bagian D silahkan. Nah, ini. Ini. Yang lain sambil bagian D. Gimana? Yang mana? Yang satu, coba dilihat apa yang paling kamu pelajari dari simulasi negosiasi ini. Yang paling kamu pelajari apa? Itu tuliskan. Jadi kamu belajar apa sih di negosiasi ini? Tuliskan di situ. Terus yang paling menjadi tantangan dalam kamu itu yang mana? Itu dituliskan. Sesuai dengan pribadi masing-masing ya. Ya, lanjut. Boleh dibaliknya. Jangan lupa sambil ditunjukkan pengajuannya yang mana, penawarannya yang mana, kesepakatannya yang mana, ditunjukkan. Kelompok 3 udah mau selesai nih, kelompok 3. Soalnya temanya cocok, pembagian tugas kelompok sesuai dengan mereka hari ini. Konfliknya apa? Konfliknya Rio tidak ingin presentasi. Cocok dengan kalian. Oh ini jadi Rio. Rio tidak ingin presentasi. Berarti nanti Rio harus presentasi ya. Gimana? Iya. Iya. Iya, nggak apa-apa. Iya, lanjut. Kelompok 3 udah mau selesai. Jika sudah dibuat, langsung latihan secara pribadi dulu sebelum presentasi. Latihan dulu sebelum presentasi, biar presentasinya bagus. Sambil duduk, kasihan matanya. Nah. Sudah, kelompok 2? Sudah? Lanjut. Enggak, sini. Enggak, di sini. Enggak, sini. Di sini yang boleh. Ini yang boleh. Tulis sini. Tulis di sini, iya. Semangat. Tokohnya 2 apa 3? 2. Yang presentasi siapa? Kamu sama Nanta. Ini apa? Nah, apa yang mau kalian perbaiki apa? Boleh tulis.
Berapa menit lagi? Berapa? 30 selesai Mas pembelajarannya 30. Segera. Yang individu sudah? Yang individu sudah? Mana? Oke. Orientasi pembuka, perkenalan, awalan. Orientasinya udah ditunjukkan? Tinggal satu lagi, oke. Lima menit lagi ya. Pon, yang sudah kelompok berapa? 3 sudah. Kelompok 1? Hampir. Kelompok 2? Kelompok 2 gimana kelompok 2? Ayo. Yang sudah latihan. Suruh latihan. Mana yang tampil mana? Yang presentasi mana? 3 orang. Oke. Masih banyak? Sudah. Sampai mana? Ya, latihan dulu yang sudah, Ananta. Belum Bu. Sekitar Kelompok 3 latihan dulu. Sampai mana? Berapa video? Nanti sambil berekspresi ya. Ekspresinya gimana? Dah. Masih banyak. Kak keras. Aku juga setuju. Aku bantu pastikan isi presentasi lengkap dan bisa membantu caranya tanya jawab. Oke, berarti pasangan nanti sebelum terbuka ya. Siap, semangat. Oke. Sudah? Sudah. Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah latihan kelompok 3? Kelompok 2? Tinggal kelompok 2 dan kelompok 4. Sampai mana? Oke, tinggal ini. Ya. Cepat. Segera. Rio menghafal peran
Jadi tokohnya siapa tokohnya? Kamu sama kamu. Kamu siapanya? Ibunya kamu? Anaknya Gus D. Sudah? Sampai mana? Ya, ya. Ini nanti yang presentasi maju. Siapa yang duluan? Atau home? Urut? Kelompok 1 setuju urut? Oh tidak. Gimana biar adil gimana? Nah, kelompok 1 dan kelompok 3 di home ya? Kelompok 2 urut? Home biar adil. Ayo kelompok 4 sudah belum? Sudah. Kelompok 2 tinggal kelompok 2. Habis ini ketuanya maju sini kita home bersama biar adil yang maju siapa. Tinggal kelompok 2. Oke ya. Nah ya perwakilan bisa home sini di tengah. Sini ya perwakilan. Ayo mas sini. Perwakilan kurang 1 sini di tengah aja di tengah. Yang kalah apa yang menang? Loh kok nggak boleh Ananta nggak boleh. Harus sportif. Yang kalah apa yang menang? Yang menang maju dulu. Yang menang maju dulu. Kita home, ayo. Yang keras. Nah, kelompok 1, kelompok 3, nomor 2. Nah, kelompok berapa? Kelompok 4, 3, 4. 1, 2, terus 3, 4. Oke, iya benar. 1, 2, 3, 4. Oke, kelompok 3 udah siap? On, ayo sini, maju ke depan perwakilannya siapa? Tokohnya berapa? 3? Oke, ya maju ke depan. Sini. Ini adalah panggung kalian. Anggap saja ini adalah panggung kalian. Tadi temanya tentang apa? Negosiasi peran dalam tugas kelompok. Oke, pas cocok di kelas. Silakan berpresentasi, kenalkan nama dan nomor absen. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Nama saya Akbar Yoga. Oke. Kami akan mempresentasikan tugas hasil dari kelompok kami. Sebentar. Ini sebagai apa? Kamu sebagai Rio. Lanjutnya? Saya sebagai Nanda. Oke. Silahkan. Teman-teman, kita harus membagi tugas presentasi bahasa Indonesia. Ayo kita diskusikan. Siapa mau bagian presentasi? Aku kurang nyaman kalau harus bicara di depan kelas. Gimana kalau aku buat skripnya aja? Aku bisa bantu menyusun isi masalah, isi naskah presentasi, tapi aku juga agak gugup presentasi langsung. Oke, gimana kalau aku yang presentasi? Yo buat ide, Anda bantu naskah dan jadi moderator pas diskusi. Setuju, aku akan buat slide yang bagus dan jelas alurnya. Aku juga setuju, aku bisa pastikan isi presentasi lengkap dan bisa kupandu jalannya tanya jawab. Sudah? Oke, sudah. Teman-teman, dari negosiasi teman-teman kelompok 3, silahkan ada yang memberikan umpan balik.
Ada yang memberikan komentar, ada yang memberikan masukan atau apa? Silakan. Ya, silakan. Kurang apa? Kelebihannya apa? Silakan Ananta silakan. Kurang jelas dulu. Bentar, angkat tangan dulu. Ya. Angkat tangan dulu, perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Nama saya Ananta Pramandadi dari kelompok 2 akan memberikan akan memberikan apa? Masukan. masukan. Ya, seharusnya Seharusnya lebih tegas. oh, seharusnya agak lebih tegas. Teman-teman dari kelompok 1 dan 4 setuju nggak kurang tegas? Setuju. Terus ada yang lain kurang tegas. Tadi harus tegas. Terus ada apa lagi? Selebihnya ada strukturnya lengkap nggak? Ada orientasinya ada enggak? Orientasinya ada. Terus pengajuan, yang mengajukan tadi siapa? Rio. Siapa yang mengajukan? Rio. Terus ada penawarannya. Yang menawar siapa? Yang menawar siapa? Nanda. Yang menawar Nanda. Terus ada kesepakatan nggak? Mereka mencapai sebuah kesepakatan nggak? Mencapai. Terus habis itu ada penutupnya? Ada. Strukturnya penutupnya ada enggak? Ada. Nah, kalau sudah begini, sudah lengkap strukturnya, jadi kurang apa menurut kalian? Ekspresinya kurang menjiwai. Itu selebihnya nanti teman-teman kelompok 3 harus lebih menjiwai lagi ya. Ya, oke, ditutup dulu, bisa ditutup dulu presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 4. Siapa yang maju? Aldi. Ya, tadi catatan sebelum kelompok 4 maju. Catatannya kelompok 3 harus tegas. Jadi kalian harus lebih tegas dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini kami ingin membacakan dialog dari topik yang kami pilih, yaitu konflik 2 ketua OSIS lama dan baru tentang pelaksanaan acara. Saya Aldi Reza Alfian akan berperan sebagai ketua lama. Saya Ahmad Arifin Mansandra akan berperan ketua baru. Teman-teman yang lain diperhatikan kelompok 2. Ada waktu untuk bicara tidak? Oh iya, bisa. Gimana? Saya ingin usul akan berubah tahun ini pakai sistem digital dan pemilihan biar kepemilihan. Saya paham, tapi lomba tradisional yang melibatkan siswa langsung juga penting, banyak yang menantikannya. Saya khawatir lomba tradisional tidak menarik minat siswa lagi. Kita perlu adaptasi zaman. Tapi jangan sampai hilang nilai kebudayaan kita. Gimana kalau kita gabungkan keduanya? Gabungkan maksudnya bisa dijelaskan. Misalnya, hari pertama lomba tradisional seperti balap karung, hari kedua lomba digital seperti vlog atau game edukatif. Wah, itu bagus. Ada unsur kreatif dan tetap ada budaya lokal. Kalau gitu, kita bisa buat panitia khusus yang atur pembagian ini. Setuju? Setuju, kolaborasi yang baik. Sudah? Oke teman-teman, ada yang menanggapi lagi? Dari kelompok 1 mungkin, Anang. Bisa ditanggapi bagaimana performa kelompok 4 dalam negosiasinya ketua OSIS lama dan ketua OSIS baru. Perkenalan dulu. Kan saya mencoba dari kelompok 1 ini memberikan pendapat untuk presentasi kelompok 4. Presentasi dari kelompok 4 baik tapi kurang pede. Oke. Iya Mas, kurang pede. Deg-degan ya? Deg-degan ada siapa? Ada siapa? Ada Diba. Ada Diba katanya. Oke, jadi kurang pede. Besok harus lebih
Pede lagi ya. Tenang juga di kelompok 1. Oke, bisa ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 2, oke. Nah, ini ada ceweknya ini. Ini Bapak Ibu? Oh, bukan. Siapa ini? Ayah Bunda? Ayah Bunda, Mas? Bukan? Oh, bukan, teman-teman. Oke, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Ananta Putra Panlevi. Dan saya di sini akan menjelaskan teks negosiasi deal jaket online. Siang, Kak. Dengan Mas Raka, saya tertarik dengan jaket hoodie yang kakak jual. Bisa nego nggak ya? Mas Raka boleh nego, asal wajar ya. Jaket ini kualitasnya bagus ya. Kalau saya pesan sekarang, bisa dapat harga 180.000 nggak? Waduh, harga aslinya 200.000 Mas. Marginnya udah tipis banget. Saya suka produknya. Kalau bisa free ongkir, saya langsung transfer. Baiklah, saya kasih diskon 10%, jadi 180.000 ya. Free ongkir, tapi hanya hari ini ya Mas. Sip, deal. Saya transfer sekarang. Terima kasih, Kak. Sama-sama Mas, pesanan dikirim hari ini ya. Ya. Oke, silahkan teman-teman memberikan umpan balik. Kenapa kalian ketawa? Kakak-kakaan? Kakak-kakaan mereka. Oke, siapa yang memberikan umpan balik? Aldi? Oh iya, kamu oke. Nama saya Alif Budira. Oke, Mas Alif. Untuk kelompok 2. Kelompok 2 ya, kelompok 2. Suaranya kurang keras, Bu. Oh, suaranya kurang keras. Ya. Suaranya kurang keras ya, Mas ya. Oke. Suaranya kurang keras. Terus apa lagi ya? Ada yang memberikan sanggahan enggak? Gini, Mas Ananta sering gini, sering gosok garuk-garuk kepala, sering garuk-garuk telinga, sering sambil kakinya goyang aja. Kira-kira percaya enggak yang dibuat negosiasi Mas Anan? Mas siapa? Ananta. Mas Ananta, lawan bicaranya percaya enggak kalau Mas Ananta itu garuk-garuk kepala, kakinya goyang-goyang? Percaya enggak? Lah ini baru dibilangin. Gak boleh Mas Ananta ya. Besok kalau negosiasi, kamu gak boleh gini-gini. Gak dipercaya, gak setuju nanti. Oke? Oke, silahkan ditutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terakhir. Mas Aldi, Mbak Diba. Mas Aldi, Mbak Diba. Nah, ini yang terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dialog dengan judul izin tema bukti tanggung jawab. Bu, Dino mau bicara sebentar. Ya, ada apa Nak? Bu, minggu depan ada kegiatan tema dari sekolah. Aku ingin ikut. Ini termasuk program wajib di kelas 10. Oke Mah, bukannya itu jauh dari rumah, dan harus berminat. Ibu khawatir kamu belum siapkan diri Mah. Aku sudah belajar banyak, Bu. Guru bilang kegiatan ini penting untuk melatih tanggung jawab dan kerjasama. Tapi bagaimana jika kamu sakit atau terjadi sesuatu di sana? Ibu tidak bisa langsung menolak. Aku janji akan menjadi ini. Aku juga akan membawa obat, tapi dan akan kabarin ibu setiap pagi dan malam lewat sore ya. Kamu yakin bisa bertanggung jawab? Sangat yakin, Bu. Aku akan siapkan semua perlengkapan sendiri dan tidak merepotkan siapapun. Baiklah, Ibu izinkan dengan satu syarat. Kamu benar-benar kabari Ibu dengan rutin dan jaga kesehatan ya. Terima kasih, Bu. Aku akan buktikan bahwa aku dapat percaya. Sudah? Jadi ibu dan jadi anak. Siapa yang memberikan umpan balik?
Siapa yang memberikan umpan balik, siapa? Atha? Ya, ayo, oke, Atha. Ayo, Atha, silakan memberikan umpan balik. Perkenalan dulu, no. Saya Berdasarkan Budi dari kelompok 4. Saya akan memberikan umpan balik kepada kelompok 1. Apa? Suaranya kurang keras, Bu. Suaranya kurang keras. Karena gini, Mas Atha, dia sosoknya ibu-ibunya lemah lembut gitu. Nah, anaknya yang besar gitu ya. Ya soft spoken katanya kalau anak sekarang. Terus kalau untuk strukturnya lengkap? Lengkap. Berekspresi enggak? Oke? Berekspresi ya? Lebih menghayati kayaknya mereka. Apa? Gerak-gerak, oh masih ada gerak-geraknya. Biasanya kalau ngomong sama ibu ya gerak-gerak gini. Diizinkan apa enggak gitu ya? Ya oke, langsung ditutup. Yang presentasi dari kelompok 1 dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, beri tepuk tangan teman-teman. Nah teman-teman, untuk kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 dan 2 dan 3, kira-kira yang paling bagus yang mana? Ini kok mati ya? Yang paling bagus yang mana? Sebentar ya. Yang paling bagus yang mana? Kelompok 1 angkat tangan. Yang bagus kelompok 1 ya kelompok 1. Oke, di luar kalian, di luar Mas Anang dan Mbak Diba, terus Mas Ananta dan Mbak Dila, terus 3 ini, terus 2 ini, siapa yang di luar itu, di luar kelompok kalian? Siapa yang menurut kalian ekspresinya paling dapat? Kelompok 4. Kelompok 3. Nah, jadi menurut ini masing-masing semuanya sudah bagus. Semuanya sudah bagus. Tapi diperhatikan lagi ekspresinya, penjiwaannya. Jangan ada yang gerak-gerak kakinya gerak gini ngapain? Jangan ada yang garuk-garuk kepala. Suaranya harus lebih tegas, lebih meyakinkan alasannya. Oke? Oke. Nah, untuk selanjutnya dari sini mungkin kalian sudah membuat teks negosiasi, kalian sudah mempresentasikan. Dari sini mungkin ada pertanyaan enggak? Oke, Mas Anang, pertanyaannya apa? Gimana sih Bu caranya agar presentasi tidak grogi katanya Mas Anang. Nah, yang pertama kalian perhatikan, yang pertama kalian harus menguasai materinya. Oke? Kalian harus menguasai materi apa yang kalian presentasikan. Terus yang kedua apa? Kalian harus percaya diri. Percaya, aku pasti bisa, saya pasti bisa. Ya, ketika kalian melihat lawan kalian yang melihat kalian presentasi, kalau kalian nggak berani menatap matanya, kalian tatap dinding yang di belakang. Biar nggak dingkluk, biar nggak menatap apa, kalian tatap dinding yang di belakang. Kalau kalian belum berani menatap mata, kuncinya jadi kalian harus menguasai dan kalian harus percaya diri, ya. Terus selanjutnya adalah dari terbiasa. Sering-seringlah berpresentasi, sering-seringlah ada tugas kalian melakukan kewajiban kalian. Lakukan tanggung jawab kalian sesuai dengan tugas apa yang diemban. Itu kuncinya. Oke, Mas Ana? Bisa? Bisa dilakukan? Presentasi selanjutnya lebih baik ya. Tidak ada gerak-gerak kakinya gini ya. Oke.
untuk refleksi kegiatan kita pada pagi hari ini. Apa sih yang kalian pelajari? Budila mau tanya, apa yang kalian pelajari dari pelajaran hari ini? Yang kalian pelajari apa? Kalian bisa apa? Angkat tangan. Kalian bisa melajari apa? Mas Alif? Oke, Mas Alif, kamu bisa mempelajari apa, Mas Alif? Mempelajari cara apa? Cara membuat Teks negosiasi, oke. Terus apa lagi? Mbak Ardila? Cara bernegosiasinya bagaimana sih cara menghadapi orang lain? Terus apa lagi? Cara berkomunikasi yang baik, yang bagus harus gimana? Dengan orang tua harus bagaimana? Dengan lawan yang seumuran dengan kalian harus gimana? Terus selanjutnya, kesulitan kalian apa? Mengontrol emosi. Suka emosian ya Mas ya? Oke, mengontrol emosinya harus kurang. Jadi kamu harus belajar untuk mengontrol emosi. Jangan sampai kamu kepancing dengan kata-kata lawan bicaramu. Kamu harus terus seimbang, harus terus mengontrol emosi kamu. Kamu harus berempati kepada lawan bicara kamu. Terus lainnya mengontrol emosi, kesulitan kalian apa? Kesulitan kalian apa kira-kira? Selain mengontrol emosi. Menghadapi orang sulit enggak? Oke, menghadapi orang. Belajarlah dengan kalian, seiring kalian berada di lingkungan, kalian harus bagaimana? Berbicara yang baik tadi, bernegosiasi yang baik, ya. Oke, tantangannya apa? Setelah kesulitan, tantangan kalian harus apa? Yang membuat kalian tertantang apa? Apa, Ananta? Tantanganmu apa, Ananta, dalam pelajaran hari ini? Tantangannya presentasi. Sulit presentasi? Sulit. Nah, besok harus sering presentasi ya, karena semakin kamu terbiasa, semakin kamu bisa presentasi dengan baik. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Tidak ya? Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kita bisa membuat teks negosiasi berdasarkan apa? Strukturnya. Ya, jadi kalian bisa mempelajari teks negosiasi, membuat teks negosiasi berdasarkan strukturnya dan unsur kebahasaannya. Lalu yang kedua, kalian bisa apa? Mensimulasikan, ya. Kalian bisa mensimulasikan apa? Teks negosiasi. Oke. Selanjutnya sampai di sini sudah cukup ya? Nggak ada yang ditanyakan? Nah, oke, sampai di sini sebelum Budila tutup, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang teks biografi. Oke? Ada yang pernah dengar? Biografi adalah apa? Teks biografi adalah riwayat hidup seorang tokoh. Ingat? Nah, itu kita akan pelajari di materi selanjutnya, pertemuan yang akan datang. Oke, cukup ya untuk hari ini. Oke, bisa diakhiri? Bisa. Ucapkan alhamdulillah pada pagi hari ini, teman. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya ada pelajaran lagi ya? Ada. Oke, terima kasih dari Budila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.